Kebanyakan masyarakat pada umumnya lebih memilih bonsai yang sedang naik daun ataupun jenis bonsai dengan embel-embel impor dari luar daerah. Lantaran dirasa mempunyai nilai lebih tinggi dan memiliki keindahan lebih dibanding dengan jenis bonsai lokal. Namun hal itu tidak berlaku bagi Totok Sujatmiko, 43 tahun warga Kelurahan Sumbang, Kecamatan Kota, Kabupaten Bojonegoro. Toto lebih memilih mengembangkan jenis bonsai endemik Kabupaten Bojonegoro. Menurutnya, bonsai endemik Bojonegoro tumbuhnya lebih subur lantaran cocok dengan iklim tanah Bojonegoro, sehingga tidak memerlukan rekayasa lagi. Di kebun bonsai milik Toto yang berada di Gang Sawahan Kelurahan Sumbang ada banyak tanaman bonsai. Salah satunya adalah tanaman bonsai endemik Kabupaten Bojonegoro seperti serut, loa, beringin, ileng-ileng, terenggulu, dan masih banyak lagi. Pria yang sudah menekuni seni mengkredilkan tanaman sejak tahun 2005 silam ini mengaku, berbagai jenis bonsai sebagian besar ia dapat dari dangkel atau mengambil beserta akarnya dan mencangkok. Namun untuk mendangkel sendiri Toto tidak sembarangan mengambil tanaman, tetapi terlebih dahulu memilah dan memilih tanaman yang akan diambil. Terkait perawatan bonsai, Toto mengaku lebih mudah perawatan bonsai endemik Bojonegoro dibanding dengan endemik luar daerah. Ia mencontohkan seperti perawatan tanaman bonsai anting putri yang bukan berasal dari Bojonegoro, ternyata membutuhkan perawatan khusus. Bahkan dari beberapa kali percobaan hasilnya kurang begitu bagus. Harga tanaman bonsai yang ia kembangkan sendiri mempunyai harga yang bervariasi mulai dari 10.000 hingga 25 juta rupiah, tergantung keindahan tanaman bonsai. Para pembeli sendiri datang dari berbagai daerah, mulai dari Kabupaten Bojonegoro dan kabupaten sekitar, hingga pembeli dari luar provinsi, mulai dari Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Pulau Dewata, Bali. Pak, kenapa Pak memilih bonsai endemik Bojonegoro Pak untuk dikembangkan? Untuk bonsai Bojonegoro yang habitatnya di Bojonegoro itu, dia secara otomatis dia tumbuhnya itu subur. Dia sudah cocok karena iklim, cuaca, tanah itu sudah cocok di Bojonegoro. Jadi tidak perlu melakukan rekayasa lagi. Ada berapa jenis Pak kalau untuk jenis bonsai endemik Bojonegoro? Nah, kalau Bojonegoro itu banyak Mas, Bojonegoro banyak. Jadi untuk endemik Bojonegoro itu yang cocok habitat di daerah Bojonegoro itu misalnya serut, loa, ipre, beringin, ileng-ileng, trenggulun, rukem, wah masih banyak itu sebenarnya banyak yang bisa dibonsai untuk Bojonegoro. Sejauh ini ada berapa jenis Pak yang dimiliki Pak? Kalau untuk saya, untuk Bojonegoro, untuk habitat Bojonegoro kurang lebih ya ada sekitar 10-11an itu. Itu ada yang saya coba kembangkan. Semuanya itu didapat dari ambil di alam atau juga ada yang tanam sendiri Pak? Sebagian besar itu dari dangkelan Mas. Sebagian besar itu dari dangkel, tapi dari dangkel itu ada yang kita cangkok juga. Jadi kita kembangkan sendiri. Jadi tidak semuanya itu didapat dari dangkel. Nah, terus untuk dangkel pun kita itu juga maksud saya itu ketika dangkel itu juga tidak semuanya itu saya dangkel. Jadi untuk mendangkel itu memang milih, karena bonsai itu bukan jenis, tetapi bonsai itu proses. Jadi bagaimana kita dangkel dari alam itu pohon yang memang sudah punya karakternya ada, karakternya bagus, sehingga mempercepat proses pembuatan bonsai itu sendiri. Kalau untuk perawatan sendiri ada perbedaan enggak Pak antara endemik Bojonegoro dengan yang lainnya? Kalau untuk perawatan memang beda Mas. Saya contohkan saja untuk anting putri itu di Bojonegoro kan nggak ada, tapi untuk pohon anting putri itu di Bojonegoro itu memang butuh ilmu khusus, jadi butuh belajar lagi. Karena saya mencoba untuk anting putri itu memang dari beberapa percobaan saya ada yang hasilnya bagus juga, tapi ada yang tidak. Tapi memang butuh perawatan ekstra. Beda kalau tanaman itu asli dari Bojonegoro, itu lebih enak lah, lebih mudah dalam perawatannya. Nah, ini menggeluti dunia bonsai ini sudah berapa tahun ya Pak? Kalau saya mulai seneng bonsai itu sejak tahun 2005. Jadi kurang lebih ya 2005 sampai sekarang ya 15 tahun lebih. Itu mulai seneng bonsai, terus
Ya itu namanya manusia juga kadang mengalami kejenuhan juga. Baru sekitar 2 tahun terakhir ini saya geluti bonsai secara serius. Jadi saya pengen serius untuk katakanlah membonsai itu 2 tahun terakhir. Kalau untuk jenis tanaman bonsai endemik Bojonegoro yang paling mahal berapa Pak untuk harganya? Sebenarnya soal harga itu relatif Mas ya, relatif. Harga itu harga bonsai jadi, harga dagelan, harga bahan, atau harga jenis. Jadi harga itu sebenarnya relatif. Tetapi untuk saya sendiri, saya menawarkan kayak loa itu, saya pernah menjual itu antara harga pohon loa ya, itu sudah semi jadi artinya sudah di atas pot, jadi sudah naik dari ground itu antara 300.000 sampai dengan 2 juta. Kalau untuk pembeli sendiri Pak, dari mana? Kalau untuk pembeli maksudnya? Berasal dari mana saja? Kalau pembeli sebenarnya banyak Mas, pembeli, tapi saya cenderung itu untuk pembeli lokal karena tidak ribet dengan urusan pengiriman dan lain sebagainya. Karena memang ada kemarin itu pada masa pandemi kemarin itu saya ngirim itu di Ciamis, saya ngirim di Kebumen, saya ngirim juga di Bali itu jadi apa ya, ribet. Kalau barang belum sampai itu rasanya jantung itu deg-degan. Jadi khawatir kita dengan pembeli yang dari luar yang kita tidak kenal, yang kita tidak tahu, kita khawatir cacat karena kita tidak mau mengecewakan pelanggan.